kiprah kemasyarakatan. Jadi tidak terus lama-lama menjadi mudah di situ. Tapi tantangan awal ya birokrasi. Terus tantangan yang selanjutnya adalah ya kalau kita menjaga SDM tadi tantangannya adalah kedisiplinan itu. Kedisiplinan itu susah banget. Artinya susah di sini. Yang dimaksud susah itu begini. Bukan berarti ada pelanggaran, bukan. Pelanggaran itu tetap ada, tapi bisa pelanggaran itu tetap ada, cuma kelasnya kelas kecil. Kebanyakan domain duafa itu kan aksinya aksi kemanusiaan ya, aksi kemanusiaan. Kalau habitnya itu habit yang sifatnya formal banget, itu memang orang yang bisa melaksanakan kedisiplinan secara kantoran itu adalah memang tidak bisa tidak bisa ditinggalkan. Artinya contoh FO ya, orang FO itu harus disiplin jam sekian datang, jam sekian datang. Tapi secara umum orang-orang lembaga zakat atau kemanusiaan itu adalah orang yang di lapangan. Jadi tidak bisa terus dipaksa harus istilahnya disiplin waktu yang kaku, itu tidak bisa. Presensi ataupun daftar hadir itu tetap ada, cuma lokasinya tidak bisa terus, tidak fleksibel, harus fleksibel. Jadi kedisiplinan yang dimaksud di sini bukan kedisiplinan yang sesuatu yang berat, bukan. Hanya kedisiplinan sebuah kebiasaan. Biasa kita ini biasanya domain duafa itu kan orang lapangan ya, orang lapangan. Jadi praktis bahasanya. Setiap orang lapangan itu kerjanya itu praktis. Kalau orang yang bukan lapangan itu bisa dikatakan harus begini, pokoknya harus di sini, harus satu. Tapi kalau orang praktis itu nggak harus satu, bisa 1 koma, ya, gitu. Bisa dipahami ya. Jadi sehingga aturan main itu ada hal-hal yang bisa fleksibel, ada yang kaku. Nah kalau kaku seperti bank, wah itu ya bagus juga, tapi tidak semuanya harus bisa seperti itu, harus fleksibel. Karena banyak di lapangan. Jadi contoh dari rumah langsung ke lapangan, berarti presensinya harus di mana, harus di kantor, kan tidak, maka lembaga sistem yang dipakai adalah bisa presensi di mana-mana, gitu ya. Jadi kalau harus ke sini agak susah, karena ya bukan tidak bisa, tapi kurang fleksibel di sini. Karena memang itu tadi job dan kapasitasnya beda. Nah kalau FO ya harus jam segini, ya gitu, harus di sini, tidak bisa kemana-mana. Gitu. Terus untuk menjaga apa tadi Pak yang kemasyarakatan, menjaga apa tadi yang kemasyarakatan? Menjaga integritas seluruh sumber daya manusia. Termasuk amil, termasuk amil dan juga termasuk volunteer ya? Relawan. Nah, relawan. Biar integritasnya itu tetap ada, maka memang ada upaya-upaya untuk selalu kontrol, upaya-upaya untuk selalu meningkatkan keilmuan, upaya-upaya untuk selalu memberikan sebuah tausiah kepada mereka, itu tidak bisa dilepaskan, harus selalu ada di situ. Maka meeting, terus pertemuan itu setiap divisi, entah itu yang sifatnya umum atau sifatnya khusus, itu tetap harus ada. Itu untuk menjaga kesatuan, keutuhan, dan juga komitmen dari setiap SDM yang ada. Dan di situ di domain duafa bahasanya itu gini, senioritas. Nah, senioritas itu di mana-mana itu ada ya, tapi kita harus meminimalisir senioritas. Ini mana? Ini kayaknya sama aja toh. Sama saja antara ini sampai ini kan, ini semester 1 semua.
Nah, suatu saat kalau jenengan nanti menjadi kakak kelas, ya itu menjadi senior, itu menjadi senior. Nah, untuk menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga keutuhan dari sebuah lembaga itu, senioritas itu bolehlah secara non formal. Nah, gitu. Tapi secara formal itu sebetulnya harus apa? Jangan selalu ditonjolkan. Non formal oke. Tapi kalau secara formal, senioritas itu jangan sampai ditonjol-tonjolkan. Terus Bapak kan juga ada program pendidikan ya Bapak? Ada. Nah, bagaimana? Kan itu kayak memberikan beasiswa Bapak? Macam-macam program kegiatan pendidikan itu tidak hanya beasiswa saja. Karena kita kan tadi saya bilang sekian persen itu charity kan, sekian persennya yang lebih banyak itu empowerment atau pemberdayaan. Jadi ada pemberdayaan yang dilakukan di pendidikan. Terus kalau di pendidikan misalnya kan ada salah satunya ya Bapak pendidikan ini. Terus bagaimana Dompet Duafa ini memastikan seluruh lulusan yang mendapatkan program pendidikan dari Dompet Duafa ini untuk menyebarkan nilai-nilai filantropi di lingkungannya. Ya. Apakah ada program pengikat alumni atau alumni itu ada kumpulannya lagi setelah lulus dapat beasiswa dari Dompet Duafa ini? Oh ada. Contoh salah bagian dari program pendidikan di Dompet Duafa. Di situ kan ada program pembinaan pendampingan guru ya. Jadi ada program yang di situ memberikan semacam wawasan keilmuan terhadap para guru-guru yang ada di binaan Dompet Duafa. Nah, kalau guru awalnya nggak bisa tampil sebagai presenter, diajari menjadi bisa. Guru yang belum bisa membuat inovasi dalam pembelajaran, diajari saya bisa. Oh, itu di Dompet Duafa? Iya. Kebanyakan kan guru-guru yang ada yang binaan itu kan di lokasi-lokasi yang marginal ya, Iya. yang di pelosok-pelosok. Mereka ingin belajar tentang apa? Kalau pas digital. PowerPoint itu dulu kan banyak yang nggak bisa. Nah, kita aja dia bisa bikin bikin materi presentasi dengan cukup. Terus kita kasih panggung untuk perlombaan atau ini tampil. Nanti tampil antar mereka. Tapi ada juga yang tampil antar guru-guru yang ada di lain Jogja, daerah. Dia menjadi sebuah kebanggaan ada prestasi dimiliki mereka. Nah, kemudian setelah mereka selesai dalam pembinaan kan ada komunitas. Mereka punya komunitas yang sampai sekarang walaupun toh programnya itu sudah selesai, tapi mereka punya komunitas dan sesuatu masih kita maintain. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kita maintain, kita anjang sana perkembangan apa yang dilakukan selepas program selesai. Nah gitu, jadi tidak terus dilepas dulu ya. Jadi ada komunitasnya, ada macam-macam ya nama-namanya ya. Terus kalau anak-anak yang punya prestasi seperti York, ada anak-anak SMA yang dari keluarga nggak mampu, terus ada program nasional terkait dan support di pembinaan remaja anak-anak SMA itu, tentunya yang sudah mau lulus ya, itu ada kelompoknya sendiri-sendiri. Jadi beasiswa di Dompet Duafa tidak sekedar dikasih bantuan finansial saja, tapi dia mendapatkan pembinaan, baik itu pembinaan karakter ataupun pembinaan spiritual. Paling tidak spiritual itu paling tidak itu
ada setiap ada mentoring itu ditanyakan sholatnya seperti apa, hafalannya seperti apa, itu bacaannya kok kurang pas. Nah tadi di pas mentoring waktunya nanti dicek bacanya seperti apa. Dan itu juga yang dilakukan volunteer juga yang melakukan menghandle sholatnya dengan orang tua seperti apa. Jadi rutin. Adalah setiap Sabtu ada yang personal, ada yang bersama-sama. Terus nanti setiap bulan mereka dapat bantuan istilahnya support finansial untuk mungkin berapa lah rupiah itu kita transfer ke rekening mereka. Jadi untuk bantuan support belajar ya, mungkin buat SMP atau apa. Tapi dari sisi tadi tidak boleh dihilangkan, maka peserta harus mengikuti pertemuan pembinaan yang rutin sampai dia lulus. Bahkan nanti dia arahkan juga, Anda punya cita-cita jadi apa, punya cita-cita mau meneruskan kemana, saya mau ke UPN jurusan apa, ini dibantu sampai dia bisa mendaftar di sana. Anda peluangnya di sini, ada peluang ini, silahkan. Anda kayaknya cocoknya di sini, punya kemampuan di sini, sebagusnya di sini. Sampai di situ mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Kan banyak toh Gen Z yang besok saya kuliah, pingin kuliah tapi enggak dong, saya mau kuliah kemana? Kan sekarang ini kuliah tuh bisa dikatakan kuliah itu kan ada dua, prestis sama prestasi toh. Ya. Ada yang karena prestasi, oke deh. Tapi kan banyak yang prestis. Ya. Nah, kita mendorong yang bukan prestis, tapi mendorongnya adalah prestasi. Sehingga ya harus tahu apa saya, jati diri saya itu apa. Saya punya kemampuan apa. Nah, harus diketahui itu lewat pendampingan tadi, mentoring. Sampai di situ Mas. Nah kalau dulu kan program, maksudnya beasiswa kan hanya setiap bulan dapat. Jangan mau ngapain, terserah. Nggak ada pembinaan. Bahkan nih penerima manfaat beasiswa Dobe Duafa itu diasramakan. Kemudian dia diberi keilmuan tentang leadership. Gitu. Jadi dapat dong. Ya, dapat beasiswa untuk uang kuliahnya nih kata. Uang kuliahnya sudah ditanggung lembaga. Dia masih dapat setiap bulan dapat biasanya apa namanya?